Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilvi Febrina Priyananda, NIM 2105520007 dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Di Kubang, Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi resiko kredit. Berikut ini adalah pengertian manajemen resiko. Manajemen resiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko dalam suatu organisasi atau proyek. Tujuan utama manajemen risiko adalah mengurangi atau meminimalkan dampak negatif dari risiko dan memaksimalkan peluang yang ada. Manajemen risiko berperan penting untuk menghindari risiko yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya adalah kredit yang diberikan. Kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Bank juga dapat memberikan kredit kalau memiliki dana yang sama dengan itu. Bank terlibat kesepakatan dengan calon debitur baik volume, tingkat bunga, jangka waktu, maupun agunan. Bagi bank, persetujuan kredit merupakan komitmen yang tidak bisa dibatalkan, begitu juga bagi debitur. Di samping itu, setelah kredit diluncurkan, bank selalu harus memantau kualitas kredit. Semakin lama jangka waktu kredit, umumnya semakin besar resikonya. Selanjutnya adalah pengertian risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko kerugian akibat kegagalan pihak lawan atau counterparty memenuhi kewajibannya. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank, seperti perkreditan atau pembiayaan, aktivitas treasury atau penempatan dana antar bank, dan membeli obligasi korporasi. Selanjutnya ada aktivitas terkait investasi dan pembiayaan perdagangan atau trade finance. Pada saat ini, aktiva produktif perbankan nasional didominasi oleh kredit yang diberikan, sementara sumber dana bank terutama berasal dari dana pihak ketiga, sehingga apabila terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan terhadap bank, pengaruh pada kinerja bank sangat besar dan dapat menurunkan rating tingkat kesehatan bank. Selanjutnya adalah kolektibilitas kredit. Kolektibilitas kredit ada 5. Yang pertama, kalau 1 lancar, adalah status kolektibilitas tertinggi yang tergolong PL atau performing loan dan ditandai dari riwayat pembayaran angsuran bunga atau angsuran pokok dan bunga kredit tiap bulannya tepat atau kurang dari tanggal jatuh tempo pembayaran bulanannya atau tanpa celah. Kalau 1 merepresentasikan karakter atau watak yang baik debitur karena kelancaran membayar kewajibannya, atau dengan kata lain apabila debitur selalu membayar pokok dan bunga tepat waktu, perkembangan rekening baik, tidak ada tunggakan, serta sesuai dengan persyaratan kredit. Yang kedua, call 2 dalam perhatian khusus. Ini populer dalam dunia perbankan, disingkat DPK, merupakan status kolektibilitas yang tergolong PL, di mana ditandai oleh keterlambatan membayar debitur melebihi tanggal jatuh tempo sampai dengan sekurang-kurangnya 90 hari sejak tanggal jatuh tempo atau 3 bulan lamanya, atau debitur menunggak pembayaran pokok dan atau bunga antara 1 sampai 90 hari. Penetapan status DPK secara manual juga diberikan apabila debitur masih dipertimbangkan memiliki aliran kas yang baik namun kurang
mampu dalam membayar kewajibannya. Dalam praktik perbankan, umumnya DBK oleh pihak bank sudah dianggap buruk, walaupun secara teoretis masih tergolong PL. Penyelesaian kredit bermasalah dengan status Call 2 atau Collect 2 dapat dilakukan melalui penagihan biasa atau melaksanakan restrukturisasi tergantung kesepakatan antara debitur dengan kreditur. Selanjutnya ada Call 3 kurang lancar. Call 3 atau Collect 3 dengan tagar kurang lancar merupakan status kolektibilitas debitur yang terlambat membayar lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh tempo bulanannya sampai dengan sekurang-kurangnya 120 hari atau 3-4 bulan lamanya, atau pihak debitur menunggak pembayaran pokok dan atau bunga antara 91 hari sampai 120 hari. Penetapan status Call 3 secara manual dapat diberikan oleh bank apabila debitur masih memiliki itikat baik meskipun kemampuan membayarnya kurang memadai, namun bank meyakini debitur masih memiliki aliran kas yang cukup baik. Pada tahap status ini, bank berkewajiban mengeluarkan surat peringatan atau SP pertama dan mulai melakukan perhitungan akrual terhadap tunggakan pokok dan bunga berjalan, tunggakan penalti berjalan, tunggakan administrasi pembukuan, dan tunggakan-tunggakan lainnya melalui penerbitan anjak piutang. Apabila masih memungkinkan debitur untuk mampu membayar kewajibannya, restrukturisasi dapat dilaksanakan. Selanjutnya adalah Call 4 atau Collect 4 dengan tagar diragukan. Merupakan status kolektibilitas yang merupakan keterlambatan membayar melebihi 120 hari sejak tanggal jatuh tempo bulanannya atau maksimum 4 bulan ke atas, atau debitur menunggak pembayaran pokok atau bunga antara 121 hari sampai 180 hari. Pada tahap status kolektibilitas ini, pihak bank sudah harus mengambil asumsi angsuran pokok dan bunga kredit tidak terbayarkan dengan bersiap mengambil kesimpulan penyelesaian kredit bermasalah melalui pelelangan agunan sesuai dengan pasal Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain, dalam arti bahwa jika debitur cedera janji, kreditor pemegang hak tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan hak mendahulu daripada kreditor-kreditor yang lain. Pada tahap ini, secara manual Call 4 dapat digeser ke Call 5 apabila bank telah memperoleh keyakinan bahwa debitur tidak mampu membayar kewajibannya, tetapi juga tidak memiliki etikat baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Di tahap ini pula, bank berkewajiban mengeluarkan surat peringatan 2 dan surat peringatan 3 kepada debitur. Selanjutnya yang terakhir, Call 5 atau Collect 5 dengan tagar macet. Merupakan kolektibilitas terendah yang tergolong non-performing loan atau NPL yang merepresentasikan angsuran pokok dan bunga kredit tidak dibayarkan oleh debitur dengan menunggak pembayaran pokok dan bunga lebih dari 180 hari. Sehingga bank berkewajiban melaksanakan penyelesaian kredit bermasalah
paling terakhir yaitu melelang agunan untuk menutup PPAP yang terbentuk 100% dari aktiva produktif untuk mengcover resiko terburuk kredit. Penyisihan penghapusan aset produktif atau PPAP adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari bagi debit berdasarkan penggolongan kualitas aset produktif. Status kolektibilitas Kol 5 atau Kolek 5 lebih populer dengan sebutan kredit macet. Bank berhak melakukan pelelangan agunan setelah mengeluarkan surat peringatan atau SP sebanyak 3 kali, menerbitkan anjak piutang, dan melaporkan riwayat penanganan dan penyelesaian kredit mulai dari riwayat penagihan, negosiasi, dan restrukturisasi bila terdapat restrukturisasi. NPL secara total pada suatu unit kerja perbankan disyaratkan harus di bawah 3% sebagai ambang batas coverage Kol 5. Secara makro, bila dibiarkan dapat menyebabkan kondisi perekonomian moneter di Indonesia memburuk dan mengalami trickle down effect terhadap perekonomian keseluruhan. Selanjutnya adalah resiko keuangan. Pengertian resiko keuangan adalah kehilangan uang atau barang dikarenakan terjadinya kerugian dalam resiko yang berkaitan dengan keuangan. Biasanya diperbandingkan dengan resiko lain atau non-keuangan, seperti resiko operasional. Jenis resiko keuangan misalnya adalah resiko nilai tukar, resiko suku bunga, dan resiko likuiditas. Suatu ketidakpastian ini akan selalu menjadi hal yang harus dihadapi oleh setiap orang dalam setiap kegiatannya, baik itu dalam kelompok organisasi atau dalam perusahaan, baik itu di sektor manufaktur atau dalam sektor jasa sekalipun. Ketidakpastian yang dimaksud bisa berupa ketidakpastian atau berupa peluang di dalam usaha untuk mencapai tujuan atau mengambil keuntungan yang sudah ditetapkan. Sumber dari ketidakpastian ini bisa berasal dari lingkungan dalam maupun dari luar lingkungan kita. Ancaman dan peluang yang merupakan manifestasi dari bentuk ketidakpastian ini disebut dengan resiko apabila tidak dikelola dengan sebaik mungkin, karena resiko ini bisa menjadi peluang keuntungan atau malah sebaliknya menjadi sebuah kerugian dalam organisasi atau perusahaan. Usaha dalam pengelolaan resiko ini menjadi suatu hal yang sangat penting bagi setiap organisasi atau perusahaan, sehingga perlu diketahui dan disadari oleh setiap pimpinan perusahaan maupun organisasi. Dalam hal ini, pihak manajemen harus jeli dan teliti dalam melihat setiap faktor apa saja yang menjadi penyebab kegagalan dalam upaya mencapai tujuan atau sasaran yang sudah ditentukan. Dengan begitu, secara tidak langsung bisa mengetahui berbagai peluang yang dapat mempercepat usaha untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Selanjutnya, resiko hukum. Resiko hukum adalah resiko yang timbul karena ketidakmampuan bank dalam mengelola kebijakan sehingga menyebabkan kerugian dalam hal yuridis serta tidak mampu menghadapi tuntutan yang diberikan dari pihak lain. Resiko hukum antara lain dapat bersumber daripada operasional, perjanjian dengan pihak ketiga, ketidakpastian hukum, dan kelalaian penerapan hukum. Hambatan dalam proses litigasi untuk penyelesaian klaim, serta masalah yurisdiksi antar negara. Litigasi sendiri memiliki arti proses penyelesaian klaim melalui pengadilan, dengan cara memberikan deskripsi dan penjelasan dari setiap kasus, dan memberikan seluruh data dan informasi secara jelas dan menyeluruh. Pengertian lain mengenai resiko hukum yaitu jenis resiko yang diakibatkan dari adanya tuntutan hukum.
tuntutan hukum yang terjadi akibat beberapa faktor dan aspek yuridis biasa ditemukan dalam aktivitas transaksi yang terjadi di bank, serta dalam kegiatan kontrak yang terjadi antara nasabah dengan pihak ketiga atau pihak lainnya. Resiko hukum tersebut bisa terjadi karena adanya pelanggaran dalam perjanjian kontrak, kurangnya dokumen atau payung hukum yang mendukung, serta hukum dan peraturan yang tidak dijalankan secara prosedural. Di Indonesia, permasalahan yang muncul akibat resiko hukum diantaranya kasus pengindaran pajak yang menimbulkan permasalahan sengketa pajak, kebakaran hutan, dan lahan akibat proyek pembangunan yang tidak taat hukum, hingga perselisihan dengan pihak ketiga yang muncul di perusahaan karena kontrak. Resiko hukum bisa dicegah dengan cara mengelola resiko hukum dan taat terhadap aturan. Selanjutnya adalah resiko reputasi. Resiko reputasi mengacu pada tindakan dan keadaan yang dapat menyebabkan suatu organisasi atau entitas lain kehilangan kredibilitasnya di mata para pemangku kepentingan, pelanggan, mitra, atau masyarakat umum. Hilangnya kepercayaan ini jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat, pada gilirannya dapat menyebabkan kerugian finansial yang parah bagi suatu entitas. Selanjutnya ada tujuan risiko kredit. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari manajemen risiko kredit. Yang pertama, mengurangi potensi kerugian. Ini mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi risiko gagal bayar untuk meminimalkan kerugian finansial yang dapat timbul dari pinjaman yang tidak dibayar. Yang kedua, meningkatkan kualitas portofolio kredit. Ini memastikan bahwa portofolio kredit dari peminjam yang memiliki profit resiko yang dapat diterima, sehingga meningkatkan kualitas dan performa portofolio secara keseluruhan. Yang ketiga, memastikan kepatuhan regulasi. Mematuhi peraturan dan pedoman yang ditetapkan oleh otoritas pengawas keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK atau Bank Indonesia yang mengatur manajemen risiko kredit. Yang keempat, optimalisasi penggunaan modal. Yang keempat, optimalisasi penggunaan modal. Ini mengelola exposure kredit untuk memastikan penggunaan modal yang efisien, sehingga lembaga keuangan dapat memaksimalkan return on investment atau ROI sambil tetap menjaga tingkat resiko yang dapat diterima. Yang kelima, meminimalkan resiko sistemik. Ini mengurangi kemungkinan terjadinya resiko sistemik yang dapat berdampak luas pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Yang keenam, menjaga likuiditas. Ini memastikan bahwa lembaga keuangan memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, bahkan dalam situasi di mana terjadi peningkatan gagal bayar. Yang ketujuh, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Ini menunjukkan kepada pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya bahwa lembaga keuangan memiliki proses yang kuat dalam mengelola risiko kredit, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan dan reputasi lembaga tersebut. Yang kedelapan, mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Ini menyediakan informasi yang akurat dan relevan tentang risiko kredit untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam pemberian kredit dan manajemen portofolio. Selanjutnya adalah segmentasi kredit. Bank melakukan segmentasi kredit dengan pertimbangan karakteristik masing-masing segmen bisnis bersifat unik. Segmentasi kredit akan mempengaruhi perlakuan dan kebijakan bank dalam menetapkan kecukupan agunan, struktur kredit, kewenangan mengutus kredit, dan lain-lain. Walaupun setiap bank dapat saja berbeda dalam menentukan segmentasi kredit pada bank masing-masing,
Secara umum, segmentasi kredit dapat dibagi dalam kategori kredit retail, kredit komersial, dan kredit korporasi. Kredit retail. Yang pertama, pemberian kredit secara massal. Yang kedua, jenis pembiayaan kredit atas dasar agunan. Yang ketiga, proses kredit sederhana. Yang keempat, proses monitoring relatif mudah dilakukan. Selanjutnya, kredit komersial sedikit kompleks. Yang kedua, kredit atas dasar arus kas. Yang ketiga, lebih kompleks dari kredit retail. Yang keempat, lebih kompleks dibandingkan kredit retail karena bersifat individual. Yang terakhir, kredit korporasi. Yang pertama, tailor mode dan kompleks. Yang kedua, kredit atas dasar arus kas. Yang ketiga, kompleks dan seringkali terstruktur. Yang keempat, monitor lebih sulit karena pada umumnya mempunyai struktur yang kompleks. Masing-masing bank memiliki kriteria sendiri untuk menetapkan batas pemberian kredit kepada segmen-segmen tersebut. Dengan adanya segmen tersebut, bank dapat merencanakan fokus pemberian kredit sesuai kompleksitas segmen yang bersangkutan. Selanjutnya adalah jenis kredit. Yang pertama, menurut tujuan penggunaannya. Ada dua. Yang pertama, kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang dan jasa yang dapat memberikan kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia. Yang kedua, kredit produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk tujuan produktif yang dapat menimbulkan faedah karena bentuk, tempat, waktu, maupun kepemilikan. Faedah kepemilikan, misalnya kredit dilakukan untuk investasi ruko yang mengakibatkan terjadinya perpindahan hak milik atau kepemilikan. Faedah bentuk, misalnya toko perabot Jepara mengubah material kayu jadi perabot yang bermutu. Faedah tempat, misalnya toko bangunan menjual batu bata dengan harga lebih tinggi ketimbang di tempat produksinya. Yang selanjutnya, faedah waktu, misalnya kredit produktif dalam bentuk modal kerja membuat nasabah bisa memperoleh manfaat karena didapatkannya kredit. Kredit produktif ini bisa dibagi menjadi kredit investasi, modal kerja, dan likuiditas. Yang kedua, jenis kredit menurut jangka waktunya. Ya, ada tiga. Yang pertama, kredit jangka pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu maksimal 1 tahun. Biasanya, kredit ini cocok untuk membiayai kebutuhan modal kerja. Yang kedua, kredit jangka menengah, yaitu kredit yang jangka waktu antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, misalnya pembelian mesin ringan. Yang ketiga, kredit jangka panjang, yaitu kredit yang dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun, misalnya kredit kepemilikan rumah. Yang ketiga, jenis kredit berdasarkan jaminannya. Ada dua. Yang pertama, kredit tidak memakai jaminan, yaitu kredit yang diberikan atas dasar kepercayaan saja. Yang kedua, kredit dengan jaminan, baik dengan jaminan kebendaan yang berwujud maupun jaminan tidak berwujud. Selanjutnya adalah macam-macam resiko kredit. Resiko kredit dan resiko likuiditas merupakan resiko paling fundamental pada operasional lembaga keuangan. Resiko kredit meliputi resiko konsentrasi kredit, resiko akibat kegagalan pihak lawan, resiko akibat kegagalan settlement, dan resiko kredit akibat country risk. Yang pertama, resiko konsentrasi kredit. Resiko konsentrasi kredit merupakan resiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada satu pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha lembaga keuangan yang memberikan kredit. Yang kedua,
resiko akibat kegagalan pihak lawan. Resiko akibat kegagalan pihak lawan atau counterparty credit risk merupakan resiko yang timbul akibat terjadinya kegagalan pihak lawan dalam memenuhi kewajibannya dan timbul dari jenis transaksi yang memiliki karakteristik tertentu. Misalnya, transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar. Resiko ini timbul dari jenis transaksi yang secara umum memiliki karakteristik berikut. Yang pertama, transaksi ini dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar. Yang kedua, nilai wajar dari transaksi dipengaruhi oleh pergerakan variabel pasar tertentu. Yang ketiga, transaksi menghasilkan pertukaran arus kas atau instrumen keuangan. Yang keempat, karakteristik resiko bersifat bilateral, yaitu yang pertama dalam hal nilai wajar, kontrak bernilai positif, maka lembaga keuangan terekspos resiko kredit dari pihak lawan. Sedangkan dalam hal nilai wajar, kontrak bernilai negatif, maka pihak lawan terekspos resiko kredit dari lembaga keuangan. Yang ketiga, resiko akibat kegagalan settlement. Resiko akibat kegagalan settlement atau settlement risk adalah resiko yang timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan atau instrumen keuangan yang pada tanggal penyelesaiannya atau settlement date yang telah disepakati dari transaksi penjualan dan atau transaksi atau pembelian instrumen keuangan. Yang keempat, yang terakhir, country risk adalah resiko yang timbul dari ketidakpastian karena memburuknya kondisi perekonomian suatu negara. Kegagalan suatu negara dalam membayar utang, gejolak sosial politik dalam suatu negara, serta kebijakan suatu negara, antara lain rasionalisasi atau pengambil alihan aset, kontrol nilai tukar, dan atau devaluasi nilai tukar. Yang termasuk penyediaan dana yang terekspos country risk adalah penyediaan dana kepada pihak asing yang sesuai ketentuan dapat diberikan oleh bank dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi laporan posisi keuangan atau rekening administratif. Pihak asing dalam hal ini mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai transaksi falas terhadap rupiah antara bank dengan pihak asing. Berikut ini beberapa jenis resiko yang termasuk country risk adalah yang pertama sovereign risk, yaitu potensi kerugian yang timbul karena pemerintahan suatu negara tidak dapat atau tidak bersedia untuk memenuhi kewajibannya. Yang kedua, transfer risk, yaitu potensi kerugian yang timbul karena pihak asing di luar negeri tidak dapat menyediakan atau tidak dapat memperoleh valuta asing untuk memenuhi kewajibannya karena terdapat pembatasan tertentu, seperti pembatasan aliran kas dan atau modal dari oleh pemerintah suatu negara. Yang ketiga, macroeconomic risk adalah potensi kerugian yang timbul karena pihak asing di luar negeri tidak dapat memenuhi kewajiban akibat perubahan kebijakan ekonomi di negaranya, seperti peningkatan suku bunga yang bertujuan untuk stabilitas nilai mata uang. Selanjutnya adalah penyebab kredit macet. Risiko kredit merupakan musuh utama dari setiap lembaga keuangan. Risiko kredit ini bisa terjadi karena beberapa sebab. Banking Senior Teguh Pujo Muljono tahun 2001 dalam bukunya Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersil memberikan dua sebab terjadinya kredit gagal, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Penyebab kredit gagal pada faktor internal
Yang pertama, adanya self-dealing atau tindak kecurangan dari aparat pengelola kredit. Yang kedua, kurangnya pengetahuan atau keterampilan para pengusaha kredit. Yang ketiga, kurang baiknya sistem informasi manajemen yang dibangun pada bank yang bersangkutan. Yang keempat, lemahnya organisasi dan manajemen dari bank yang bersangkutan. Yang kelima, tidak adanya kebijakan perkreditan yang baik pada bank yang bersangkutan. Yang keenam, kurangnya pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan kepada para nasabah debiturnya. Yang ketujuh, adanya sikap yang ceroboh, lalai, dan menggampangkan dari pengelola perkreditan. Selanjutnya adalah penyebab kredit gagal, faktor eksternal. Yang pertama, kegiatan perekonomian makro atau kegiatan politik atau kebijaksanaan pemerintah yang di luar jangkauan bank untuk diperkirakan. Yang kedua, adanya bencana alam dan kejadian lain di luar dugaan. Yang ketiga, adanya itikat baik nasabah yang dilakukan. Yang keempat, adanya persaingan cukup tajam di antara perbankan itu sendiri, sehingga bank yang bersangkutan tidak mampu untuk melakukan seleksi resiko usahanya di bidang perkreditan. Yang kelima, adanya tekanan-tekanan dari berbagai kekuatan politik di luar bank, sehingga menimbulkan kompromi terhadap prinsip-prinsip kredit yang sehat. Lalu yang terakhir, keenam, adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuidasi dan perjanjian kredit yang telah disepakati antara nasabah dengan bank. Selanjutnya, penyebab kredit bermasalah dari aspek resiko kredit. Ini terbagi menjadi dua aspek. Yang pertama, aspek kualitatif dan aspek kuantitatif. Aspek kualitatif. Yang pertama, siklus bisnis dan industri menurun, misalnya harga sawit menurun. Yang kedua, tingginya ketergantungan bahan baku pada pemasok. Yang ketiga, intervensi debitur pada KAP dalam penyusunan financial statement. Yang keempat, reputasi shareholder tidak bagus. Yang kelima, shareholder tidak memiliki komitmen untuk going concern usaha perusahaan. Yang keenam, debitur tidak memiliki keahlian di bidangnya. Lalu selanjutnya, aspek kuantitatif. Yang pertama, arus kas terlalu optimis. Yang kedua, side streaming penggunaan kredit. Yang ketiga, harga jual produk debitur tidak kompetitif. Yang keempat, terlalu ekspensif. Yang kelima, markup harga biaya proyek. Yang keenam, realisasi penjualan lebih rendah dibanding target. Penyebab kredit bermasalah dari aspek resiko operasional. Di sini ada 4 tahapan. Yang pertama, aplikasi kredit. Proses yang salah, kurangnya verifikasi keaslian dan sah tidaknya permohonan kredit. Yang kedua, analisis kredit. Proses yang salah, analisis awal kurang tajam, kurang verifikasi kebenaran informasi dan data, asumsi dasar yang digunakan jauh meleset, analisis kuantitatif dan kualitatif tidak tepat, analisis dangkal dan alat analisis tidak cukup, resiko kredit tidak dimitigasi. Yang tahapan ketiga, pencairan kredit. Proses yang salah, dokumentasi kredit cacat hukum, pencairan tanpa persetujuan otoritas. Tahapan keempat, pemantauan kredit. Proses yang salah, kovenan kredit tidak dipantau dengan baik, jaminan belum diasuransikan, kunjungan rutin tidak dilakukan. Selanjutnya adalah penerapan manajemen risiko kredit. Penerapan manajemen risiko kredit di sebuah perusahaan setidaknya mencakup yang pertama, pengawasan aktif dewan direksi dan komisaris. Kewenangan dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris. Yang pertama, direksi bertanggung jawab agar seluruh aktivitas penyediaan dana
dilakukan sesuai dengan strategi dan kebijakan risiko kredit yang disetujui oleh Dewan Komisaris. Yang kedua, direksi harus memastikan bahwa penerapan manajemen risiko dilakukan secara efektif pada pelaksanaan aktivitas penyediaan dana, antara lain dengan memantau perkembangan dan permasalahan dalam aktivitas bisnis lembaga keuangan terkait risiko kredit, termasuk penyelesaian kredit bermasalah. Yang ketiga, Dewan Komisaris memantau penyediaan dana, termasuk meninjau penyediaan dana dengan jumlah besar atau yang diberikan kepada pihak yang terkait. Kecakupan sumber daya manusia untuk risiko kredit. Setiap perusahaan harus memiliki sumber daya manusia yang cukup disertai kode etik yang diberlakukan kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi. Selanjutnya, perusahaan harus menerapkan sanksi secara konsisten kepada pejabat dan pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran. Penerapan yang kedua, kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit. Strategi manajemen risiko kredit harus mencakup strategi untuk seluruh aktivitas yang memiliki eksposur risiko kredit yang signifikan. Strategi tersebut harus memuat secara jelas arah penyediaan dana yang akan dilakukan, antara lain berdasarkan jenis kredit, sektor ekonomi, wilayah geografis, mata uang, jangka waktu, dan sasaran pasar. Strategi manajemen risiko kredit harus sejalan dengan tujuan perusahaan untuk menjaga kualitas kredit, laba, dan pertumbuhan usaha. Tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Perusahaan harus menetapkan limit risiko kredit sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil, toleransi risiko, dan strategi korporasi keseluruhan dengan memerhatikan kemampuan modal perusahaan agar bisa menyerap eksposur risiko yang timbul. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko. Dalam kebijakan risiko kredit perlu ditetapkan kerangka penyediaan dana dan kebijakan kredit yang sehat, termasuk kebijakan dan prosedur dalam rangka pengendalian risiko konsentrasi kredit. Lembaga keuangan harus mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur secara tepat, sehingga dapat mendukung penyediaan dana yang sehat, memantau dan mengendalikan risiko kredit, melakukan evaluasi secara benar dalam memanfaatkan peluang usaha yang baru, dan mengidentifikasi dan menangani kredit bermasalah. Kebijakan kredit harus memuat informasi yang dibutuhkan dalam pemberian kredit yang sehat, antara lain meliputi yang pertama, tujuan kredit dan sumber pembayaran. Yang kedua, profil risiko debitur dan mitigasinya, serta tingkat sensitivitas terhadap perkembangan kondisi ekonomi dan pasar. Yang ketiga, kemampuan debitur untuk membayar kembali. Yang keempat, kemampuan bisnis dan kondisi lapangan usaha debitur, serta posisi debitur dalam industri tertentu. Yang kelima, persyaratan kredit yang diajukan, termasuk perjanjian yang dirancang untuk mengantisipasi perubahan eksposur risiko debitur di waktu yang akan datang. Kebijakan kredit memuat pula faktor yang perlu diperhatikan dalam proses persetujuan kredit. Salah satunya adalah tingkat profitabilitas. Penting untuk melakukan analisis perkiraan biaya dan pendapatan secara komprehensif, termasuk biaya estimasi apabila terjadi gagal bayar, serta melakukan perhitungan kebutuhan modal dan konsistensi penetapan harga yang dilakukan dengan memperhitungkan tingkat risiko, khususnya kondisi debitur secara keseluruhan,
kualitas, dan tingkat kemudahan pencairan agunan yang dijadikan jaminan. Limit. Lembaga keuangan harus menetapkan limit kredit, baik untuk pihak terkait maupun tidak terkait, serta untuk debitur individual maupun kelompok. Lembaga keuangan perlu menerapkan toleransi risiko untuk risiko kredit. Limit untuk risiko kredit digunakan untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan termasuk karena adanya konsentrasi penyaluran kredit. Penetapan limit risiko kredit harus didokumentasikan secara tertulis dan lengkap untuk memudahkan penetapan jejak audit untuk kepentingan auditor internal maupun eksternal. Penerapan yang ketiga, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Identifikasi risiko kredit ini sistem untuk melakukan identifikasi risiko kredit harus mampu menyediakan informasi yang memadai, antara lain mengenai komposisi portofolio kredit. Dalam melakukan identifikasi risiko kredit, baik secara individual maupun portofolio, perlu dipertimbangkan faktor yang dapat memengaruhi tingkat risiko kredit. Di waktu yang akan datang, seperti kemungkinan perubahan kondisi ekonomi serta penilaian eksposur risiko kredit dalam kondisi tertekan. Dalam mengidentifikasi risiko kredit, perlu dipertimbangkan hasil penilaian kualitas kredit berdasarkan analisis terhadap prospek usaha, kinerja keuangan, dan kemampuan membayar debitur. Dalam mengidentifikasi risiko kredit untuk kegiatan treasury dan investasi, penilaian risiko kredit juga harus memerhatikan jenis transaksi, karakteristik, instrumen, dan likuiditas pasar, serta faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi risiko kredit. Pengukuran risiko kredit. Sistem pengukuran risiko kredit harus mempertimbangkan, yang pertama, karakteristik setiap jenis transaksi yang terekspos risiko kredit. Yang kedua, kondisi keuangan debitur atau pihak lawan transaksi serta persyaratan dalam perjanjian kredit seperti tingkat bunga. Yang ketiga, jangka waktu kredit dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi di pasar. Yang keempat, aspek jaminan, agunan, dan atau garansi. Yang kelima, potensi terjadinya gagal bayar, baik berdasarkan hasil penilaian pendekatan standar maupun hasil penilaian pendekatan yang menggunakan proses pemeringkatan yang dilakukan secara internal. Yang keenam, kemampuan lembaga keuangan untuk menyerap potensi kegagalan. Penerapan yang keempat, yaitu sistem pengendalian internal. Dalam melakukan penerapan manajemen risiko, melalui pelaksanaan sistem pengendalian internal untuk risiko kredit, perlu diterapkan sistem kaji ulang yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan proses manajemen risiko untuk risiko kredit yang memuat evaluasi proses administrasi kredit, penilaian akurasi penerapan pemeringkatan internal atau penggunaan alat pemantauan lainnya, dan efektivitas pelaksanaan satuan kerja atau petugas yang melakukan pemantauan kualitas kredit. Sistem kaji ulang internal dilakukan oleh individu yang independen dari unit bisnis untuk membantu evaluasi proses kredit secara keseluruhan, menentukan akurasi peringkat internal, dan menilai apakah account officer memonitor kredit secara individual dengan tepat. Audit internal atas proses risiko kredit dilakukan secara periodik, antara lain mencakup identifikasi apakah yang pertama, kesesuaian aktivitas penyediaan dana telah sejalan dengan kebijakan dan prosedur yang diterapkan. Yang kedua, seluruh otorisasi dilakukan dalam batas panduan yang diberikan. Yang ketiga, kualitas kredit individual.
dan komposisi portofolio telah dilaporkan secara akurat kepada direksi. Yang keempat, terdapat kelemahan dalam proses manajemen risiko untuk risiko kredit, kebijakan dan prosedur, termasuk setiap pengecualian terhadap kebijakan, prosedur, dan limit. Selanjutnya adalah pengorganisasi perkreditan atau kredit. Sistem The Three Lines of Defense yang dikenal pada dunia perbankan menjelaskan bahwa operasional bank secara bandwidth dibagi atas 3 fungsi. Yang pertama yaitu unit bisnis sebagai bagian yang mengembangkan bisnis. Yang kedua, unit risk management yang menetapkan kebijakan bank dalam mengembangkan bisnis. Dan yang ketiga, unit kepatuhan dan audit yang melakukan pengawasan untuk menjaga kepatuhan pada kebijakan dan ketentuan yang berlaku. Organisasi perkreditan mengatur kewenangan memutus kredit, pembentukan komite perkreditan, dan proses pengambilan keputusan. Proses perkreditan dapat dibagi menjadi 3 aktivitas, yaitu front end, middle end, dan back end. Yang pertama, unit business relationship manager. Unit bisnis di garda depan bertugas mencari nasabah sesuai target dan memasarkan produk kredit bank. Selanjutnya, melakukan analisis kredit sesuai template dan format yang sudah ditetapkan sesuai kebijakan bank, dan menentukan apakah permohonan debitur akan disetujui apabila sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, atau diteruskan pada pihak yang mempunyai wewenang untuk memutus atau ditolak permohonan kredit tersebut. Tugas unit bisnis antara lain, yang pertama menetapkan target pasar dan mencari calon debitur yang sesuai dan layak dibiayai. Yang kedua, memasarkan produk perkreditan kepada calon debitur sesuai target yang pasar yang ditetapkan. Yang ketiga, membina hubungan dengan debitur, mengumpulkan dan memastikan validitas dokumen, kelengkapan data, serta bertanggung jawab melakukan verifikasi kebenaran data. Yang keempat, melakukan kunjungan ke nasabah. Yang kelima, menyusun analisis kredit atas dasar data yang diterima dari calon debitur yang diyakini data yang benar dan akurat. Yang keenam, melakukan pengecekan ketentuan yang berlaku, internal dan eksternal, terkait dengan proposal kredit yang diajukan. Yang ketujuh, melaksanakan monitoring atas. Rekening dan aktivitas usaha debitur yang sudah dalam portofolio, dan mengambil langkah pencegahan atas penurunan kinerja usaha debitur, dan pemenuhan kewajiban dan persyaratan kredit oleh debitur. Yang kedelapan, melakukan monitoring kualitas kredit melalui review, kolektibilitas, dan penetapan kolektibilitas kredit bersama dengan unit manajemen risiko kredit. Yang kesembilan, melakukan keputusan kredit sesuai limit kewenangan. Yang ke-10, tahapan di unit bisnis sebagai first line of defense untuk mendapatkan calon debitur yang berkualitas. Yang B, unit manajemen risiko kredit. Unit manajemen risiko kredit bertanggung jawab membantu unit bisnis dalam menyediakan infrastruktur perkreditan seperti kebijakan dan prosedur, sistem kewenangan memutus kredit, kebijakan pemutus kredit secara bersama antara unit bisnis dan risk management, prosedur dan tata cara penarikan kredit, dan sistem administrasi kredit, dan menentukan alat analisis seperti sistem rating dan
scoring. Prosedur baku analisis kredit dan prosedur analisis early warning signal atau EWS. Metode melakukan proses stress testing dan tata cara penyelesaian kredit bermasalah. Pada umumnya, manajemen risiko kredit juga memelihara portofolio kredit agar senantiasa terkendali dari risiko konsentrasi pada sektor industri tertentu maupun konsentrasi secara geografis dan memantau perkembangan kualitas kredit dalam portofolio sehingga bank dapat langkah strategi perkreditan yang diperlukan apabila terjadi permasalahan dalam kualitas portofolio kredit. Tugas unit manajemen risiko kredit antara lain yang pertama, melakukan evaluasi dari sisi risk assessment atas proposal kredit yang diajukan unit bisnis sesuai kewenangan. Yang kedua, melaksanakan keputusan kredit sesuai dengan limit kewenangan atau meneruskan usulan untuk fasilitas kredit di atas limit kewenangannya. Yang ketiga, melakukan pemantauan terhadap kualitas kredit yang sudah ada dalam portofolio melalui sarana monitoring, melakukan review kolektibilitas, dan review tahunan bersama unit bisnis. Yang keempat, melakukan penetapan kolektibilitas debitur dalam rangka pengalihan penanganan debitur dari non-performing loan menjadi performing loan bersama dengan unit bisnis. Yang kelima, melakukan pengecekan ketentuan internal dan eksternal terkait dengan proposal kredit yang diajukan. Proses pada unit manajemen risiko kredit sebagai second line of defense untuk memastikan proses check and balance berfungsi dengan baik. Yang C, unit administrasi kredit atau credit operation. Unit credit operation melaksanakan pemantauan atau pemenuhan persyaratan dalam perjanjian kredit oleh debitur, khususnya dalam proses penarikan kredit dan melakukan proses administrasi kredit. Tugas unit administrasi kredit atau credit operation antara lain melakukan verifikasi atas yang pertama, dokumen terhadap pemenuhan persyaratan keputusan kredit atau compliance review dan penarikan kredit atau disbursement. Yang kedua, penggunaan kewenangan memutus kredit oleh pemegang kewenangan memutus kredit. Yang ketiga, membantu unit bisnis melakukan verifikasi agunan. Yang keempat, melaksanakan fungsi administrasi kredit, dokumentasi, dan arsip kredit. Yang kelima, melakukan monitoring, pemenuhan covenants, dan memberikan reminder kepada unit bisnis atas pemenuhan covenant syarat kredit dan atau dokumentasi masalah legal dan jaminan yang belum dipenuhi debitur. Yang keenam, melaksanakan fungsi pelaporan kredit baik untuk kebutuhan eksternal maupun internal. Yang D, unit credit recovery. Walaupun bank sudah berupaya memelihara kualitas kredit, pada umumnya ada sebagian kredit debitur yang menjadi kredit bermasalah. Unit credit recovery bertugas menentukan langkah penyelamatan atau restrukturisasi dengan cara penjadwalan kembali angsuran uang, memberikan bunga khusus atau cara lainnya, dan dipilih sedemikian sehingga kerugian bank paling minimal. Selanjutnya adalah identifikasi resiko. Resiko konsentrasi dalam portofolio dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, resiko sistematik
yaitu resiko akibat faktor ekonomi, makro, dan pasar keuangan yang dapat memengaruhi kinerja bank dan memberikan dampak pada semua bank. Yang kedua, resiko tidak sistematik atau resiko spesifik. Yaitu resiko yang dapat dikurangi dengan proses diverifikasi dan resiko yang terkait dengan debitur bank. Selanjutnya, kebijakan dan prosedur kredit. Kebijakan dan prosedur dimaksud disusun untuk meminimalkan resiko kredit dalam seluruh kegiatan bank, baik pada level individu maupun portofolio. Berdasarkan prinsip tersebut, bank harus menetapkan suatu kebijakan sebagaimana yang dicantumkan pada peraturan Bank Indonesia yang kemudian direvisi terkait dengan penerapan manajemen risiko bagi bank umum termasuk pengelolaan risiko kredit. Pihak yang melakukan eksekusi langsung dalam pemberian kredit dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan kredit dengan tujuan agar semua pihak terkait ikut bertanggung jawab atas kebijakan tersebut. Kebijakan dan prosedur kredit pada umumnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut. Yang pertama, prinsip kehati-hatian dalam perkreditan. Yang kedua, filosofi dan prinsip-prinsip resiko kredit. Yang ketiga, organisasi dan manajemen perkreditan. Yang keempat, delegasi kewenangan pemberian pinjaman serta limit exposure. Yang kelima, panduan penetapan suku bunga kredit yang disesuaikan terhadap resiko atau risk-based pricing. Yang keenam, bauran portofolio sasaran dan penggunaan strategi pengalihan transfer resiko. Kebijakan kredit sangat berperan penting sebagai panduan dalam pelaksanaan semua kegiatan yang terkait dengan perkreditan yang sehat dan menguntungkan bank. Dengan kebijakan tersebut, bank diharapkan dapat menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat secara lebih konsisten dan bersinambungan. Selanjutnya adalah kebijakan pokok dalam perkreditan. Menjelaskan mengenai tata cara pemberian kredit yang sehat meliputi antara lain prosedur pemberian kredit yang sehat, termasuk prosedur persetujuan kredit, prosedur dokumentasi dan administrasi kredit, dan prosedur pengawasan kredit. Yang A, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan. Dalam kebijakan kredit, harus tegas dinyatakan bahwa semua pejabat bank yang terkait dengan perkreditan termasuk anggota dewan, komisaris, dan direksi harus melaksanakan kemahiran profesional di bidang perkreditan secara jujur, objektif, cermat, dan seksama. Yang B, tata cara penilaian kualitas kredit. Dalam kebijakan kredit diatur mengenai tata cara penilaian kualitas kredit untuk memastikan bahwa hasil penilaian kolektibilitas kredit yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh Bank Indonesia atau OJK. Yang C, kredit yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Yang pertama, perlakuan terhadap kredit dengan kapitalisasi tunggakan bunga. Yang kedua, prosedur penyelesaian kredit bermasalah dan prosedur penghapusan bukuan kredit macet serta tata cara pelaporan kredit macet. Yang ketiga, pemberian kredit pada sektor ekonomi, segmen pasar, kegiatan usaha, dan debitur yang mengandung resiko tinggi bagi bank. Yang D, kredit yang perlu dihindari. Yang pertama, kredit untuk tujuan spekulasi. Yang kedua, kredit pada sektor industri yang terdapat pada negatif list bank. Yang ketiga, kredit yang diberikan tanpa informasi keuangan yang cukup. Yang keempat, kredit yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki bank. Yang kelima,
kredit kepada debitur bermasalah dan atau macet pada bank lain. Selanjutnya adalah pengawasan kredit. Bank wajib menerapkan pengawasan atau monitoring kredit secara menyeluruh dengan prinsip antara lain. Yang pertama, objek pengawasan kredit, yaitu pengawasan terhadap semua pejabat bank yang terkait dengan perkreditan. Pengawasan terhadap semua jenis kredit, termasuk kredit kepada pihak terkait dengan bank dan debitur besar tertentu yang harus dilakukan secara lebih insentif. Yang kedua, cakupan fungsi pengawasan, yaitu mengawasi apakah pemberian kredit telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan kredit, proses pemberian kredit, dan ketentuan internal bank yang berlaku, serta mengawasi penilaian kolektibilitas kredit apakah telah sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh regulator. Yang ketiga, pengawasan melekat, yaitu fungsi pengawasan kredit dapat berupa pengawasan langsung maupun pengawasan tidak langsung terhadap pemberian kredit. Direksi menetapkan satuan kerja yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan fungsi pengawasan melekat. Yang keempat, audit internal. Audit internal melaksanakan upaya lanjutan dalam pengawasan kredit dilakukan melalui sampel populasi untuk lebih memastikan bahwa pemberian kredit telah dilakukan sesuai dengan kebijakan kredit dan telah memenuhi prinsip perkreditan yang sehat serta memenuhi ketentuan yang berlaku dalam perkreditan. Selanjutnya adalah penyelesaian kredit bermasalah. Salah satu upaya untuk meningkatkan pemantauan secara dini terhadap kredit yang akan atau diduga akan bermasalah, setiap bulan bank dapat menyusun daftar kredit dengan kolektibilitas tergolong bermasalah dan juga yang tergolong lancar, namun berpotensi dan memburuk. Yang pertama, evaluasi kredit bermasalah. Bank dapat melakukan evaluasi terhadap daftar kredit dalam pengawasan khusus serta rencana dan realisasi penyelesaian untuk mengetahui secara dini apakah kredit dalam pengawasan khusus telah menjadi kredit macet. Yang kedua, penyelesaian kredit bermasalah. Apabila jumlah kredit dengan kolektibilitas telah tergolong diragukan dan macet telah mencapai nilai tertentu, bank melakukan langkah-langkah antara lain. Yang pertama, melaporkan kredit bermasalah kepada regulator. Yang kedua, membentuk satuan kerja penyelesaian kredit bermasalah. Yang ketiga, menyusun dan melaksanakan proses penyelesaian kredit bermasalah. Dan yang keempat, mengevaluasi efektivitas program penyelesaian kredit bermasalah, penyelesaian terhadap kredit yang tidak dapat ditagih. Selanjutnya adalah analisis kredit. Bentuk, format, dan kedalaman analisis kredit ditetapkan oleh bank yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit. Analisis kredit harus menggambarkan konsep hubungan total pemohonan kredit, khususnya apabila pemohon sebelumnya telah mendapati fasilitas kredit dari bank atau dalam waktu bersamaan mengajukan permohonan kredit lainnya kepada bank. Analisis kredit merupakan faktor signifikan yang memengaruhi pengambilan keputusan kredit kepada nasabah. Tujuan dari analisis kredit adalah yang pertama, membantu bank membuat keputusan pemberian kredit yang tepat. Yang kedua, membantu bank menghindari pemberian kredit yang tidak tepat. Selanjutnya adalah keputusan dan perjanjian kredit. Tanggung jawab pejabat pemutus kredit antara lain, yang pertama, memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan asas perkreditan yang sehat. Yang kedua, memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan kebijakan dan pedoman pelaksanaan kredit. Yang ketiga, memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat, dan seksama, serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit. Perjanjian kredit yang baik menempatkan bank dan nasabah dalam posisi yang seimbang, serta
menggambarkan kepentingan kedua belah pihak terhadap perjanjian kredit yang dibuat. Lalu persyaratan kredit. Persyaratan pemberian kredit mengatur mengenai kondisi yang harus dipersiapkan dalam hal bank belum memiliki kewajiban untuk memberikan kredit. Hal tersebut seperti semua dokumen harus benar. Bagian hukum nasabah serta bank harus menyetujui rencana pemberian kredit dan melakukan sertifikasi atas syarat serta ketentuan sehingga mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Persyaratan kredit dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu affirmative covenant dan negative covenants. Yang pertama, affirmative covenants adalah persyaratan yang membatasi nasabah mengatur mengenai apa yang harus dilakukan oleh nasabah sampai dengan kredit dilunasi. Contohnya, memelihara model kerja pada level tertentu, lalu memenuhi persyaratan rasio tertentu. Yang kedua, negative covenants mengatur bahwa tanpa ada persetujuan tertulis dari bank, nasabah tidak diperkenankan melakukan sesuatu tindakan tertentu sebelum kredit dilunasi. Contoh nasabah tidak boleh melakukan, yang pertama membayar dividen kepada pemegang saham di atas sejumlah yang ditentukan. Yang kedua, melakukan merger konsolidasi atau mengakuisisi aset dari perusahaan lain. Yang ketiga, memperoleh kredit tambahan dari bank lain. Lalu, mitigasi risiko kredit. Mitigasi risiko kredit adalah sejumlah teknik dan kebijakan dalam mengelola risiko kredit untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya atau dampak dari kerugian kredit. Teknik yang dapat digunakan adalah yang pertama, model pemeringkatan untuk kredit perorangan. Untuk melaksanakan model pemeringkatan, pertama-tama perlu dikreasikan model pemeringkat kredit sebagai sarana untuk menetapkan kemungkinan terjadinya default. Yang kedua, manajemen portofolio kredit. Manajemen portofolio kredit adalah mekanisme atau teknik pengelolaan berbagai aset dalam suatu portofolio untuk mencapai diversifikasi yang optimal. Yang ketiga, ada agunan. Agunan adalah hak dan kekuasaan atas benda berwujud dan atau benda tidak berwujud yang diserahkan debitur dan atau pihak ketiga sebagai pemilik agunan kepada lembaga keuangan sebagai second buyout guna menjamin pelunasan kredit apabila kreditnya tidak dapat dilunasi serta sesuai waktu yang disepakati dalam akad atau adendum selanjutnya. Yang keempat, pengawasan arus kas. Salah satu cara yang cukup efektif dalam memantau kondisi keuangan nasabah adalah dengan melihat kondisi arus kas perusahaan atau perorangan yang dibiayai melalui mutasi aktivitas rekeningnya di lembaga keuangan sehingga kredit yang memburuk dapat dideteksi lembaga keuangan. Yang kelima, manajemen pemulihan. Banyak pakar menyatakan bahwa pengelolaan kredit macet yang efisien akan mampu mengurangi kerugian yang timbul. Oleh karena itu, lembaga keuangan banyak yang membentuk bagian khusus untuk menangani penagihan sebagai bagian penting dari proses manajemen risiko kredit. Yang keenam, asuransi. Salah satu alat mitigasi risiko kredit yang biasa dipakai adalah asuransi. Baik dari sisi asuransi kreditnya, dari sisi jiwa yang menerima kredit, dan atau dari sisi objek agunan dari penerima kredit. Selanjutnya, penyebab kegagalan dalam pemberian kredit. Kegagalan dalam suatu transaksi pemberian kredit dapat disebabkan oleh berbagai macam kejadian. Antara lain, yang pertama, self-dealing, yaitu aktivitas yang dilaksanakan untuk kepentingan diri sendiri. Adanya keterlibatan pegawai bank dalam melakukan kegiatan usaha nasabah karena adanya kepentingan pribadi atas pemberian kredit tersebut. Yang kedua, anxiety
for income atau haus akan laba, namun kurang mengupayakan sumber pengembalian yaitu arus kas. Yang ketiga, kompromi terhadap prinsip pemberian kredit yang sehat. Yang keempat, tidak tersedia kebijakan dan prosedur perkreditan yang memenuhi syarat suatu proses pengelolaan kredit yang baik. Yang kelima, informasi kredit untuk pengambilan keputusan tidak lengkap. Yang keenam, terlambat dalam mengambil tindakan likuidasi sesuai perjanjian. Yang ketujuh, menggampangkan permasalahan yang terjadi. 8. Tidak terdapat pengawasan kredit yang konsisten. Yang ke-9, kurang memiliki kemampuan teknis. Ke-10, ketidakmampuan melakukan seleksi atas resiko. Yang 11, pemberian kredit yang melampaui batas. Yang terakhir, tekanan persaingan usaha. Selanjutnya ada pengelolaan kredit bermasalah. Penanganan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berbagai pilihan seperti yang pertama, rescheduling, suatu tindakan untuk memperpanjang jadwal cicilan pokok kredit. Penjadwalan kembali dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran kredit. Yang kedua, reconditioning merupakan metode penyehatan kredit, yaitu bank melakukan perubahan beberapa persyaratan yang berlaku seperti tercantum pada perjanjian kredit seperti yang pertama, kapitalisasi bunga, yaitu kewajiban dan tunggakan bunga dijadikan utang pokok. Yang kedua, penundaan pembayaran bunga sampai jangka waktu tertentu. Yang ketiga, penurunan suku bunga kredit. Yang keempat, pembebasan tunggakan bunga tersebut. Selanjutnya yang ketiga, restructuring merupakan tindakan bank kepada nasabah, antara lain dengan cara memberikan kredit tambahan pada nasabah dengan mempertimbangkan misalnya nasabah memang membutuhkan tambahan dana agar dapat mengatasi permasalahan dan usaha yang dibiayai masih dinilai layak untuk dilanjutkan. Yang keempat, kombinasi merupakan kombinasi dari upaya rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang kelima, likuidasi jaminan. Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai itikat baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua kewajibannya. Alternatif penyelamatan kredit dipilih yang paling memberikan kerugian minimal bagi bank. Dengan kata lain, yang memberikan NPV maksimum bagi bank. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Saya harap kalian bisa mendapatkan pengetahuan yang berguna dari presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.